Oh, hayo Ibu Domo. Dan lagi, gue nonton semua anime di season winter 2025. Kayak biasa, gue bakal kasih rating tiap animenya biar lu tahu animenya perlu ditonton apa enggak. Bakal ada 4 rating, wajib nonton, coba dulu, mungkin drop, dan skip. Dan sekali lagi, gue cuman bakal masukin anime sequel atau season baru kalau animenya menurut gue wajib ditonton. Sepanjang hidup gue ya, ini kayaknya pertama kalinya gue ngeliat ada season anime yang cuman bisa disebut Sakura. Lu tahu gak, di season ini ada berapa anime yang punya skor 6 ke bawah? Coba lu tebak ada berapa? 5? 10? 28. Lu bayangin 28 Haruno Sakura. Ya pokoknya jangan kaget lah ya kalau nanti banyak yang gue kasih skip. Oke, tapi sebelum mulai gue cuma mau bilang kalau gue baru aja ganti foto channel YouTube. New Year, New Me, yoi gak? Pastinya bukan karena gue takut kena copyright ya. Tapi gimana, bagus gak? Gambar ini BTW dibuatin sama Daydays dari Facebook, yang kalau lu tertarik lu bisa langsung cari dia di Facebook. Dia udah bikin banyak banget art yang pokoknya keren banget. Makasih udah buatin BTW. Oke, gak usah banyak bacot lagi, kita langsung aja ke videonya. Yang pertama, Sakamoto Days. Biar gak stres sama anime-anime habis ini, kita mulai sama salah satu yang paling gue suka di season ini, Nico Kado Days. Dulu waktu masih aktif, dia ini kurus. Tapi waktu mengenal KFC, dia jadi Big Mom. Spoiler dikit, nanti beneran jadi kurus lagi, persis kayak Two Steps Ahead. Anime ini pokoknya nyeritain assassin legendaris yang pensiun karena Mbak Indomaret. Dia pokoknya langsung stop mikir pakai kepala dan mulai mikir pakai Lil Jon. Alhasil, dia sekarang punya anak dan sekarang jadi Gorlock the Destroyer. My name is Optimus Prime. Oke, nggak separah itu. Tapi nggak apa-apa karena dia tetap lincah dan yang penting dapat Mbak Indomaret. Gue bakal rate anime ini wajib nonton karena menurut gue ini pastinya top 3 anime season ini. Yang kedua, Kusuria no Hitori Goto season 2. Kalau lu nggak tahu ini anime tentang apa, pokoknya ini nyeritain tukang obat yang suka ngetes racun ke dirinya sendiri. Simpelnya sih ini kayak nonton Dr. Stone, tapi versi tukang obat plus suka ngedetektif plus ada romance-nya dikit. Gue ngerasa animenya tetap bagus kayak season kemarin, jadi bakal gue rate wajib nonton. Yang ketiga, Arafo Otoko no Isekai Tsuhan. Isekai pertama kita nih. Anime ini punya awalan atau prolog paling kocak di season ini. Soalnya diceritain dalam semenit tanpa dialog dan cuman pakai musik klasik. Gue gak mau spoiler prolognya kayak gimana, tapi coba lu cek sendiri dah. Lucu banget sumpah. Intinya nyeritain Omom Isekai di mana dia punya kekuatan bisa belanja lewat Tokped. Anggap aja kayak Isekai smartphone, tapi bedanya dia lebih fokus ke belanja all shopnya. Dia pokoknya beli barang dari Tokped terus dijual lagi di Isekai. OP, soalnya dia kayak jual barang atau ide buatan orang lain, tapi semua orang kira dia yang bikin. Anggap aja kayak batik tapi dijual di Malaysia. Bercanda ya. Gue bakal rate anime ini coba dulu buat sekarang. Yang keempat, I'm a noble on the brink of ruin, so I might as well try mastering magic. Dan lagi, Isekai. Nyeritain Ayano Koji yang capek ngejar poin di sekolah, jadi dia sekarang pindah ke Isekai. Ayano Koji ini suka banget sama magic, yang saking sukanya dia terus-terusan pelajarin macam-macam tipe magic. Dia bisa magic api, tanah, meteor, summon, sulap merah, semua macam magic dia bisa. Apalagi black magic papa beli susu. Anime ini ngejelasin banget gimana cara kerja magicnya yang menurut gua hal yang bagus. Tapi ada 2 masalah. Yang pertama, ceritanya terlalu generik yang intinya tuh sama kayak isekai lain. Semua cewek donasi selangkangan, semua naga nunduk sama dia OP, MC mimpi basah lah intinya. Yang kedua, gue tau gue keseringan ngomong sumpah mati, tapi sumpah mati animasinya gue bakal rate skip buat anime ini. Yang kelima, bogus skill Fruit Masters about that time I became able to eat unlimited numbers of skill fruits dalam kurung that kill you. Sumpah mati, kalau suatu hari gue terlahir jadi Tuhan, semua author di Jepang yang bikin judul panjang-panjang kayak gini, tangannya bakalan gue pindahin ke lutut, biar kalau nulis harus sambil jongkok. Ini bukan isekai, tapi kalau kata wibu elit, native isekai. Nyertain One Piece, tapi versi anime fantasi. Jadi dunianya ini punya sistem di mana tiap anak yang udah cukup umur bakal dibawa ke gereja buat makan skill fruit. Nah, skill fruit ini persis kayak One Piece, bakal ngasih lu skill tapi lu nggak boleh makan 2 kali. Kenapa? Karena kalau lu lakuin, lu bakal keracunan dan meninggoy. MC kita cita-citanya pengen jadi adventurer, tapi pas waktunya dia makan skill fruit, dia malah dapat skill Fruit Master atau intinya jadi petani handal. ลูกกินเหล้าทำงานเก็บเงินลูกทำงานเก็บเงินลูก
Looping terus sampai suatu hari dia nggak sengaja kemakan skill fruit lagi. Intinya nih, skill fruit master dia tadi ngasih immune ke racun dari skill fruit, atau intinya dia bisa makan skill fruit sebanyak-banyaknya dan jadi OP se-OP-OP-nya. Mungkin drop buat anime ini. Yang keenam, I may be a guild receptionist but also any boss to clock out on time. Gue bantu translate, gue mungkin adalah resepsionis guild, tapi please para autor dari light novel di Jepang, tolonglah bedain judul dan sinopsis. Animenya bakal gue rate, coba dulu. Yang ketujuh, Headhunted to Another World from Salaryman to Big Four. Isekai lagi nih bang. Gue jujur, ini anime pertama yang bikin gue ketiduran nontonnya. Mungkin karena gue emang udah ngantuk, tapi tetap aja fakta kalau gue ketiduran. Intinya, nyeritain om-om yang kerja di semacam black company, tapi kayak Willy Salim nggak pernah dihargai. Sampai suatu hari, Mao ini lagi butuh orang buat ngelola teritori Demon King, dan dia disummon ke Isekai. Dia pokoknya jadi kayak jenderal buat Mao ini, terus dia ngebantu Minotaur ini buat mutusin kontrak mau bergabung sama kerajaan Mao, dan lain-lain. Gue yakin lu pada ketiduran dengerin gue jelasin, skip buat anime ini. Yang kedelapan, Zenshu. Saking sadisnya kondisi kerja di MAPPA, animator-animatornya mulai punya mimpi mau ketemu Trukun. Tapi karena mimpi mereka cumanlah mimpi, idenya ini dicuri sama para eksekutif dan dijadiin ide bisnis. Yang kalau lu masih belum paham, intinya kita dapat isekai lagi, tapi kali ini dari MAPPA. Nyertain Natsuki Hirose yang demen banget sama satu anime sampai-sampai dia jadi animator. Tapi suatu hari, dia ini keracunan makanan dan tiba-tiba muncul di dunia anime yang paling dia suka tadi. Dunianya ini ceritanya udah mau hancur gitu, tapi masih ada beberapa hero yang masih ngelawan. Yang karena si Natsuko ini tahu kalau si hero ini temennya bakal mati satu persatu, dia mau coba buat bikin anime kesukaannya ini punya happy ending. Nah, yang menurut gue bikin anime ini keren banget adalah kekuatan dari MC-nya. Dia ceritanya bisa summon meja kerja animator, terus nanti dipecut sama MAPPA disuruh kerja nggak berhenti. Tapi yang bikin keren, animasi yang dia gambar di meja ini bisa beneran dimunculin di dunianya, dan munculnya masih sebagai Genga. Yang pokoknya nanti keren banget, lu kayak ngelihat animasi yang udah jadi diserang sama Genga. Menurut gue anime ini keren banget, bagus banget, dan pokoknya wajib nonton. Yang kesembilan, Magic Maker. Prolog dari Isekai Tokped emang lucu, tapi prolog anime ini nggak kalah lucu. Jadi si MC ini pokoknya suka banget sama yang namanya Magic. Gue ngerasa kayak udah jelasin anime kayak gini tadi. Anyway, pokoknya saking sukanya dia tuh sampai ngumpulin banyak grimoire, punya scroll Magic Circle, pokoknya dia wibu lah, tapi versi Magic. Nah, suatu hari dia tuh denger kalau lu perjaka sampai umur 30 tahun, lu bakal bisa pakai Magic. Yap, si anjing nunggu sampai 30 tahun, tapi ternyata tetap gak bisa. Dia pokoknya shock banget gara-gara ditipu internet sampai kena serangan jantung. Tapi tenang, dia reinkarnasi ke Isekai. Iya, Isekai lagi BTW. Pokoknya di Isekai ini dia udah seneng banget nih. Hore, akhirnya gue bisa pakai Magic. Terus pas nanya bokapnya, Ayah, di dunia ini ada monster kan? Odo. Ayah, di dunia ini ada peri kan? Odo. Terus ayah, di dunia ini ada magic kan? Apa tuh magic? Aduh, dia makin stres. Tapi gak apa-apa, suatu hari dia nemu cara buat ngeluarin magic energy dari badannya, dan dia pokoknya sekarang mau nyiptain magic di isekainya ini. Dia juga punya One-chan yang bilang kalau pas gede mau nikahin dia. Terus dia jawab, gak bisa kak, kita itu satu darah. Terus One-channya nangis sambil bilang, tapi kan gue mau hidup bareng terus sama lo dek. Terus si bangke ini malah jawab, ya udah One-chan, aku janji gak bakal nikah, biar kita bisa bareng terus. Bro, jujur gue udah gak tahu ini anime incest, anime belajar magic, atau anime apaan. Tapi pokoknya bakal gue rate mungkin drop. Yang ke-10, Ameku Takao no Suirikarte. Ini anime pertama gue season ini, dan alasan gue nonton juga gara-gara gue kebaca ada detektif di judulnya. Yang kalau lu belum tahu, gue demen banget cerita detektif gini. Intinya sih sama aja kayak cerita misteri lain, tapi kali ini MC kita dokter rasa detektif. Waktu gue record ini sih baru ada 2 kasus di animenya, dan menurut gue sih dua-duanya lumayan menarik ya. Yang pertama kasus orang kaki putus tapi darahnya biru, dan yang kedua kasus dimana kalau lu nonton video ini, lu langsung mau ngelawan arus kereta. Gue rekomen banget kalau lu suka anime detektif, dan buat sekarang bakal gue rate, coba dulu. Yang ke-11, Kuroiwa Medaka. Tutotet. Salah satu manga romance kesukaan gue akhirnya dapat anime, tapi budgetnya kayak gaji orang Indonesia di masa penjajahan Jepang. Gue kayaknya pertama kali nih nonton scene joget di opening anime, tapi malah naik darah. Lu bayangin, cewek kesukaan gue dari manganya disuruh lakuin apa ini anjir? Ini bahkan bukan joget, ini kayak ritual babi ngepet sumpah. Lu bayangin nih, sampai yang bikin meme joget dari Squid Game, bikin joget ini jadi meme juga anjir. Yang saking parah budgetnya, mereka sampai nggak sengaja ngebuat meme ini.
Gue gak tahu mau ngomong apa lagi selain gue kecewa dan pokoknya skip buat anime ini. Yang ke-12, I'm getting married to a girl I hate in my class. Mumpung yang barusan ngecewain anime diabetes yang ini malah gak gue sangka kocak banget. Nyeritain dua anak SMA, Saito sama Akane, yang benci satu sama lain, yang bencinya beneran sampai ke tulang. Tapi suatu hari, mereka dipaksa kakek dan nenek mereka buat nikah. Karena masing-masing punya alasan gak bisa nolak kakek nenek mereka ini, mau gak mau mereka harus turutin. Mereka langsung dipaksa hidup bareng dan pokoknya ini ngakak banget. Si cewek ini hidupnya kayak manusia normal, tapi orangnya itu bacot banget. Sedangkan yang cowok kagak bacot sama sekali, tapi bener-bener hidup kayak Asmongold. Lu tau kan, Asmongold tuh orangnya jorok banget, sampai ada yang buatin game petualangan kecoa di rumahnya. Nah, MC cowok ini bilang kalau serangga ampe datang itu berarti hal natural. Lu bayangin juga nih, demi bisa hidup bergizi tapi nggak mau ribet, si cowok ini cuma minum jus sayur buat vitamin, pop mie buat makanan, dan waktu ditanya protein gimana, dia jawab, manusia ciptain protein shakes buat apa? Ini orang bener-bener gak waras, tapi sumpah ini lucu banget. Wajib nonton buat anime romance yang satu ini. Yang ke-13, possibly the greatest alchemy of all time. Dan lagi, isekai. Gue beneran capek banget jelasin hal yang sama ngulang-ngulang, tapi kalau lu bener-bener penasaran ini tentang apa, dengerin baik-baik. Isekai MC-nya anak baik yang awalnya gak mau pakai slave, tapi waktu ngeliat wow langsung bikin kontrak. Judulnya emang The Greatest Alchemy of All Time, tapi kalau lu udah nonton 3 episode lu tahu itu bullshit karena dia punya banyak banget job dan pada akhirnya bakalan OP banget. Sekian dan mungkin drop. Yang ke-14, Okitsura. Jadi anime ini nyeritain MC dari Tokyo yang pindah sekolah ke Okinawa dan suka sama cewek ini. Nah masalahnya, si cewek ini ngomong bahasa asli Okinawa yang dia bener-bener gak ngerti sama sekali. Tapi ada cewek ini yang namanya Kana yang selalu bantu translate biar dia bisa ngerti. Oke, ini konsepnya sebenarnya bagus, soalnya mau ngenalin Okinawa lewat anime gitu kan. Tapi gimana ya, gara-gara mereka komunikasi aja susah, layar gue jadi suka dipenuhin sama teks doang gitu. Tapi bukan cuma masalah layar penuh teks saja, soalnya gue ngerasa nih, cewek yang nge-translate bahkan lebih menarik daripada cewek utamanya. Yang bahkan side karakter gak punya nama ini, menurut gue lebih cakep dari si cewek utama. Animenya juga sumpah aneh banget, soalnya kayak lagi lihat Pokemon Battle, kameranya suka digerakin kayak gini. Gue gak heran kenapa anime ini bisa dapet skor 6, tapi gue kayaknya gak bisa terlalu rekomen. Pokoknya mungkin drop buat anime ini. Yang ke-15, The Red Ranger becomes an adventurer in another world. Waktu gue kecil gue suka banget nonton Power Ranger, soalnya ceritanya simple dan jagoan gue juga selalu menang. Tapi sebenarnya kalau gue pikir-pikir sekarang nih, ada banyak hal tolol gak masuk akal yang pas gue kecil gak gue pikirin. Kayak kenapa tiap kali musuh dikalahin, meledak. Gue ngerasa terlalu banyak hal aneh kayak gini di Power Ranger yang mungkin emang sengaja gak bakal kejawab. Nah anime ini nyeritain Power Ranger yang dibawa ke isekai. Iya isekai lagi, tapi yang ini beneran bikin gue ngakak terus. Animenya ini kayak sadar diri kalau di Power Ranger emang banyak hal yang gak masuk akal. Yang bahkan si Ranger merahnya bener-bener ngelawan logika dunia isekainya. Kayak di episode 1 ada momen dimana Ranger merah lagi henshin tapi ada karakter lain di belakangnya. Waktu bikin kartu adventurer di guild juga, ini kartu stats normal dan ini kartu stats dia. Karakter lain sampai pada bingung, kenapa stat pancing sama kicking dia dipisah? Terus kenapa nama skillnya keren semua? Mereka juga bahkan sampai bikin joke meta, soalnya Butler di banyak anime atau film-film sering banget pakai nama Sebastian. Yang pas di anime ini Butlernya dikasih nama Poseidon, si Ranger merah ini malah salah sebut dan manggil dia Sebasdon. Gue ngakak sumpah. Gue pastinya juga nonton ini karena plotnya ya. Soalnya ada Power Ranger dan ada... Awas Power Ranger ada plotnya. Lumayan gede juga itu. Tapi pokoknya ini anime enjoyable banget buat gue dan gue bakal rate coba dulu walaupun di mal cuman skor 6. Yang ke-16, Honey Lemon Soda. Ini anime romance tapi aduh bosenin banget bro. Jadi cewek ini, anak SMA, ceritanya dulu di SMP dibully dan punya panggilan batu. Tapi bukan gara-gara dia orangnya batu, atau apa sih bahasanya, keras kepala. Tapi gara-gara nih orang bener-bener diem banget kayak batu. Dibully diem, diajak ngomong diem, disemprot air diem, dipaksa tidur, gua nonton ini, lu jangan ngeres. Tapi ada kocaknya juga, soalnya si MC tolol ini suatu hari mikir, stop it, waktunya balas dendam ke bully. Jadi besoknya, waktu bulinya ini pada mulai ngebully, dia langsung buka tasnya, ambil soda yang udah ngocok, disemprot ke semua bulinya. Tapi komedinya udah itu doang, soalnya ceritanya isinya cuman, oh no, cringe. Skip buat Honey Lemon Soda. Yang ke-17, Welcome to Japan, Miss Elf. Isekai ke-69. Jadi anime ini ngambil tema tentang mimpi yang mungkin lu pernah dengar gimana kalau sebenarnya waktu kita mimpi, kita itu lagi tinggal di dunia lain.
Nah, MC di sini persis kayak gitu. Dia dari kecil tiap tidur selalu mimpi bertualang ke isekai. Yang awalnya dia juga ngira kalau mimpi ini ya cuman mimpi gitu. Tapi suatu hari teman elf dari mimpi dia ini malah kebawa ke kasurnya. Awalnya gue pikir ya not bad lah ya. Plotnya simple, animenya enjoyable, dan yang penting budgetnya gak bikin. Atau setidaknya itu yang gue pikir waktu nonton 2 episode pertama. Soalnya di episode ketiga, waktu ada scene berantem, mungkin drop buat anime ini. Yang ke-18, Anyway I'm Falling in Love with You. Oke, gue tolol. Jadi gini, waktu gue lagi nonton anime ini, gue ngerasa kok familiar ya. Kayak vibe-nya tuh mirip banget sama anime Honey Lemon Soda. Ini 2 anime, tiap gue nonton selalu bikin gue ngerasa gak enak anjir. Kayak bol gue rasanya mau menyempit. Gue mikir keras dong, apa sih yang bikin gue gak demen? Tolol. Review anime tiap hari tapi lupa sama yang namanya shoujo. Emang goblok ini channel. Tapi gue juga bukan mau bilang kalau series shoujo itu gak ada yang cocok buat gue atau cowok lain ya. Soalnya gue juga demen series shoujo kayak Kaichou wa Maid-sama, Yamada-kun level 99, atau Gikan Shoujo no Zaki-kun. Lucu banget BTW, lu harus nonton. Tapi yang jadi masalah buat gue, kalau shoujonya itu kental banget kayak gini. MC ceweknya selalu dibuat dongo banget, ikemen di mana-mana, sering nunjukin six pack cowok. Gue tuh ngerasa gimana bahasanya ya? Gue jadi ngerasa gue gak ngejat kalau lu demen shoujo ya. Tapi kalau kental gini beneran gue gak bisa. Skip buat anime ini. Sorry juga gue gak jelasin animenya, malah cerita random ya. Yang ke-19, I left my airing party to help my former students reach the dungeon depths. Sekali lagi, tolong judulnya ya para sensei. Oke, jadi anime ini nyeritain Yuke yang di partinya nggak dihargain. Ya ampun, nggak dihargain lagi. Dia pokoknya di party itu dijadiin tukang suruh, kayak disuruh beliin item, bawain drop, ya segala macam lah. Padahal dia ini adalah red mage yang kalau di game Final Fantasy tuh red mage kayak orang serbaguna. Dia bisa white magic, nge-heal nge-buff, bisa pakai pedang, dan juga bisa pakai black magic, magic nyerang. Nah, si Yuke ini intinya nanti udah capek banget jadi budak, terus akhirnya dia mikir pengen bikin harem kingdom. Jadinya dia harus pakai ultimate black magic ke party lamanya. Gue pergi beli susu bentar ya. Gue masih belum terlalu paham ini dunianya kayak gimana, tapi sejauh ini tetap dungeon-dungeonan, tapi bisa sambil live stream ya. Lu bisa goyang ntar di sawer kayaknya. Jujur ini animenya agak aneh, jadi gue bakal rate mungkin drop buat sekarang. Episode 3 judulnya agak menarik ya, ntar gue cek lagi deh. Yang ke-20, I Have a Crush at Work. Anime romance, tapi yang bikin animenya unik juga yang bikin gue males nontonnya. Nyeritain pasangan ini yang ceritanya udah pacaran, tapi karena mereka teman kerja, mereka mau hubungannya dirahasiain dari orang-orang di kantornya. Nah, buat gue ya, kalau romance tuh gue pastinya nyari yang dimana belum pacaran dan nanti mendaki gunung, lewati lembah, baru endingnya pacaran. Kalau yang kayak gini, yang ceritanya cuma mau nutupin rahasia, gue mendingan nonton anime misteri yang jauh lebih seru daripada ini. Sorry banget, tapi gue bakal rate skip buat animenya. Yang ke-21, Beheneko. Ini yang terjadi kalau budget lu cuma ditaruh di satu tempat. Wahoo! Nyertain prajurit yang reinkarnasi jadi Behemoth. Referensi Final Fantasy lagi. Dia udah mikir bakal reinkarnasi jadi Behemoth yang kayak di FF, tapi pas lihat di air, ternyata dia cuma seekor bebek. Dia pokoknya nanti sekarang terus ditolongin sama elf pemegang budget yang pas diobatin, dia tiduran kayak orang. Gue gak punya kucing ya, tapi setahu gue, kucing tuh tidurnya gak telentang pakai bantal kayak gini. Ini kalau gue lihat in real life, gue yakin jelmaan babi ngepet yang disumon tadi, Jir. Ini satu-satunya anime ecchi di season ini, jadi kalau lu mau lihat kue cubit, tenang aja, di sini gak ada 5 prajurit kegelapan. Jujur agak bosenin, jadi gue bakalan skip animenya. Yang ke-22, even given the worthless appraiser class, I'm actually the strongest. Gue gak nyangka udah nonton 22 anime, tapi masih ada aja yang menarik. Anime ini nyeritain dunia di mana manusia bakal dapat job waktu lahir, atau intinya lu bener-bener gacha nasib. Yang anggap aja kalau suwe, lu dapat jobnya Chizuru. Nah, si MC kita dapat jobnya Chizuru. Saking jelek jobnya dia ini, dia susah banget buat dapat party. Tapi giliran dapat, malah party yang lagi gak ngehargain dia. Dia pokoknya nanti dijadiin umpan dalam dungeon, terus harus tryhard setengah mati buat kabur. Gue baru nonton 2 episode, tapi sejauh ini lumayan seru, jadi bakal gue rate coba dulu. Yang ke-23, Momentary Lily. Oke, anime selanjutnya, wih kelihatan bagus nih. The fuck? Gue gak mau bohong, animasinya bagus banget. Gerak dikit, bret, rambutnya kemana-mana. Gerak dikit, bret, boing-boing. Lagi battle, bret, kayak mob psycho. Tapi plotnya apa anda? Gue sumpah nonton episode 1, dari awal sampai akhir cuman dengerin yapping. Ini bukan masalah kebanyakan dialog, atau emang mereka jelasin sesuatu yang penting tentang dunianya ya. Tapi bener-bener cuman yapping. Gue bahkan bingung kenapa sering banget nih 5 karakter ngomong barengan. Gue harus dengerin yang mana anjir?
Jujur animasinya bagus banget, tapi gue gak paham kenapa mereka bikin seniat ini cuman buat dihancurin sama yep. Gue gak tahu lu pada bakal demen ini apa enggak, tapi jujur gue rada setuju sama skor My Anime List-nya. Skip buat Momentarily. Yang keempat, Dandadan Vampire. Kalau lu langganan Netflix cuman demi bisa nonton ini, gue cuman mau bilang kalau lu itu. Yang kelima, Nito Kunoichi to Nazeka Dosei Hajime Masta. Boci akhirnya jadi ninja, tapi jadi wibu juga. Ini anime yang pokoknya nyeritain Kunoichi yang tinggal bareng cowok ini demi bisa hidup jadi NEET atau manusia gak guna. Ini anime komedi, jadi gak perlu gue jelasin detail lah ya. Dari semua anime yang udah gue tonton season ini sih, kayaknya cuman ini yang bener-bener fokus di komedi. Tapi karena joke-nya agak-agak ngecewain, buat sekarang gue bakal rate mungkin drop. Gue mainnya yang ke-26, Medalist. Gue gak pernah main ice skating dalam hidup gue, tapi anime ini bener-bener bikin gue pengen coba. Anime ini gak banyak bacot buat pengenalan dan langsung ngasih banyak komedi buat lu kenalan sama karakter-karakternya. Intinya, ini cerita tentang ngejar mimpi tapi satu karakter udah terlalu tua buat ngejar dan yang satunya lagi hampir terlalu tua buat ngejar. Anime ini punya art yang mirip banget sama Hinamatsuri, terus gue juga suka banget sama karakter anak ini. Dia punya mood yang ekstrim banget, bisa tiba-tiba seneng, terus bisa tiba-tiba depresi. Gue bakal rate anime ini coba dulu buat sekarang. Yang ke-27, Akuyaku Raijo Tensei Oji-san. Om-om 52 tahun masuk isekai, tapi dunianya otome game. Ini anime gak banyak gimmick dan pokoknya cuma nyeritain om-om yang terisekai jadi cewek noble. Gue gak mau bilang anime ini bagus, tapi ini pastinya salah satu anime yang normal di season ini. Gak bagus banget kayak Sakamoto, Mau atau Medalist, tapi bagus aja gitu. Sumpah dah, anime season ini yang budgetnya gak pelit dan punya kualitas normal, cuman anime ini sama I'm Getting Married to the Girl I Hate in My Class. Gue bakal rate anime ini coba dulu, tapi kalau lu bener-bener bingung mau nonton apa, gue rekomen banget lu cobain ini. Dan itulah 27 anime yang gue tonton di season ini. Sorry kalau videonya agak telat, gue udah coba secepat yang gue bisa, tapi emang lemot ini tangan kalau ngedit. Gue ngedit 11 hari anjir, sampai skip gak bikin shorts 2 kali. Gue bakal coba rilis video lebih banyak lagi di tahun ini, dan mudah-mudahan lu pada tetap bantu nonton videonya. Makasih juga buat semua orang yang udah nonton video ini. Gue tahu video gue kagak jelas, tapi lu pada tetap nonton. Makasih banget. Terutama member-member kita ya, yang ada di layar sekarang. Kalau lu mau support gue, lu bisa join member kita di YouTube. Dan lu juga bisa ngobrol sama wibu lain atau sama gue di Discord kita Wibu Gak Bau. Gue Venime, and I'll see you guys next time. Jane!